Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat hari ini saya mengajak saudara untuk melanjutkan seri pembelajaran kitab Hosea. Dan kita sudah sampai di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal, dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pasal yang pertama sampai pasal saat ini, kita telah diingatkan berulang kali tentang tema utama kitab Hosea, yaitu dosa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Saya dan saudara perlu menyadari, saya dan saudara memiliki musuh, yaitu adalah iblis, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Mereka berupaya untuk menipu kehidupan saya dan saudara dengan menunjukkan kesenangan di dalam dosa. Dan mereka mencoba untuk mengaburkan konsekuensi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Iblis itu ingin saya dan saudara mengulangi dosa terus-menerus dan membiasakannya setiap hari, sehingga saya dan saudara di dalam tanda kutip menjadi dewasa di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sebagai orang percaya, saya dan saudara tahu bahwa keadaan di dalam dosa ini akan membawa kehidupan kita kepada kematian kekal. Ketika aspek spiritual, relasional, mental, dan emosional kita telah dikuasai oleh dosa, maka saya dan saudara secara otomatis akan mengalami kematian secara rohani. Dan inilah yang telah dialami oleh orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka ini sudah mati rohaninya akibat dosa yang menguasai mereka. Kalau saya dan saudara membaca dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai pasal 7 ayat yang ke-2, mereka telah melakukan berbagai macam dosa. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah, mereka berkhianat, mereka membunuh, berzina, mereka menipu. Dan parahnya lagi, mereka gagal sadar atas akibat dosa. Mereka tidak menyadari bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan akan menghadirkan hukuman Allah yang begitu hebat dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang juga menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara membiasakan dosa ada di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah hati nurani kita akan mati rasa. Kalau saya dan saudara membaca di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, dosa itu menjadi sesuatu hal yang berkembang ketika dibiasakan di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya dan saudara tahu bersama-sama dari ayat ini bahwa ujung dari dosa adalah kematian yang kekal.
saya dan saudara akan terpisah selama-lamanya dari kekudusan dan kebenaran Allah. Kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga, tetapi kita akan mengalami kematian kekal di dalam neraka. Apakah saudara merindukan hal itu dalam kehidupan saudara? Saya percaya saudara pastinya menjawab tidak. Kita menginginkan bahwa ada satu keselamatan yang saya dan saudara terima, dan kita menikmati kebersamaan di dalam kekekalan bersama dengan Allah kita. Maka dari itu, saya mendorong dan mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, supaya kita menyadari dosa-dosa kita, dan mari kita bertobat. Dan saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk meresponi kehidupan ini dengan kesetiaan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika saya dan saudara hidup taat dan setia, Tuhan juga yang akan memberkati pada kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami telah berulang kali diingatkan berkaitan tentang bahaya dosa di dalam kehidupan kami, dan kami rindu untuk dapat meresponinya dengan kesungguhan, dan kami percaya ketika kami hidup taat dan setia kepada Tuhan, ada kedewasaan iman dan rohani di dalam kehidupan kami. Mohon diampuni Tuhan akan segala dosa-dosa dan juga kesalahan kami, dan ajar kami untuk kami tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.